Dunia Pendidikan dari sudut pandang mahasiswa PGSD. Saya Alia Sinta, hari ini tidak sendirian bersama rekan-rekan saya. Saya Yudhina Haristi Alfasi. Saya Afinda Weksa Safana. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan kontroversial, yaitu tentang rencana perubahan Musikdiknas yang berpotensi mengarah pada kriminalitas guru. Nah, gimana nih kabarnya Mbak Afinda dan Mbak Kafa hari ini? Alhamdulillah, kabar kita baik ya. Alhamdulillah, sehat selalu. Sebelum masuk ke pembahasan, kita mau tahu dulu dong tentang pendapat kalian tentang tema yang akan kita bahas hari ini. Mungkin dari Mbak Afinda dulu. Oke, buat aku pribadi sebagai mahasiswa ya, mahasiswa PGSD dan sebagai calon guru nantinya, tentunya sangat peduli dengan nasib guru yang ada di Indonesia ini, terlebih setelah mendengar adanya rencana perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Musikdiknas ini, dan juga tentunya menimbulkan beberapa pertanyaan besar yang ada di benak aku nih. Apakah nantinya perubahan ini akan membawa dampak terkait potensi kriminalisasi terhadap guru yang ada di Indonesia? Itu sih Alia. Lalu Mbak Kafa gimana nih tanggapannya tentang tema kita hari ini? Ya benar juga sih yang dibilang sama Afinda ya. Mengingat kita juga kan sebagai calon guru ya kan, kita harus benar-benar memperhatikan perubahan ini karena dampaknya itu bisa langsung kita rasakan nantinya kalau kita sudah menjadi seorang guru. Jadi di episode kali ini kita akan mencoba menggali lebih dalam mengenai perubahan undang-undang kontroversi tentang undang-undang tentang ini Musikdiknas ya. Dan bagaimana sih hal ini itu bisa mempengaruhi profesi guru, terutama soal kriminalisasi yang belakangan ini cukup terjadi. Mari kita mulai dengan sedikit penjelasan tentang apa itu sih kriminalitas guru. Jadi teman-teman, kriminalitas guru itu adalah kondisi di mana guru dilaporkan atau diproses secara hukum karena tindakan dalam konteks pengajaran atau mendisiplinkan siswa. Nah, salah satu contohnya kan ketika orang tua melaporkan guru hanya karena mereka merasa guru menerapkan hukum fisik yang berlebihan atau bahkan hanya karena bertindak tegas dalam mendidik siswa. Nah, ini juga banyak ya akhir-akhir ini yang mempost story-story tentang chef guru dan lain-lain di Instagram mereka. Nah, gimana nih tanggapan kalian tentang hal tersebut? Aku cover dulu nih, aku dulu kali ya. Ayo berbahas yang disampaikan Alia tadi mengenai kriminalitas atau kriminalisasi guru gitu. Aku pribadi juga banyak banget sih mendengar kasus-kasus yang mengkhawatirkan di mana guru yang hanya yang mencoba untuk menegakkan aturan sekolah justru dianggap melanggar hak siswa. Padahal guru sendiri itu mempunyai hak selain mengajar dan juga mendisiplinkan siswa sesuai dengan aturan yang ada gitu kan. Seperti juga disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Gibran Rakabuming, di mana sekolah itu diharapkan menjadi lingkungan yang aman dan nyaman untuk guru dan juga siswa gitu. Beberapa bulan yang lalu ini juga ada kan ya kasus kriminalisasi yang cukup membuat hidup panik ya sih, menggemparkan ya kan, kasus yang dialami oleh Ibu Supriyani, Ibu Guru Honorer asal Manado Selatan, Sulawesi Tenggara yang bekerja di SD Negeri 4 Baito, di mana beliau ini teman-teman dituduh memukul seorang muridnya yang merupakan anak dari anggota polisi Polsek Baito. Tentunya ini membawa banyak kontroversi Dan terbukti tidak bersalah ya? Iya sih kayaknya. Gimana nih menurut Mbak Kafa? Ya betul ya apa yang disampaikan oleh Afinda itu. Sampai kasus ini tuh membuat banyak guru di Indonesia itu juga melakukan demonstrasi ya kan. Karena ya di negaranya itu Ibu Supriyani ya. Selain tadi yang sudah disampaikan Afinda, rencana perubahan ini juga akan membuka peluang bagi lebih banyak pihak untuk mengawasi guru. Nah,
dan kalau tidak berhati-hati bisa berujung pada pelaporan seperti yang kasusnya Ibu Supiani yang tadi ya. Nah, misalnya itu dengan perubahan dalam kurikulum atau kebijakan pendidikan yang semakin mengarah pada standar tertentu yang harus dipatuhi. Bisa saja jika seorang guru melanggar kebijakan yang tidak sesuai, mereka bisa terancam hukuman. Nah, ini sangat mengkhawatirkan karena seorang guru kan seharusnya itu ya fokus dalam mendidik siswa ya kan, yang tidak harus terbebani oleh adanya itu ancaman hukuman atau pelaporan dan sebagainya gitu, kalau menurut pendapat saya. Ya sih, benar banget yang disampaikan Rafa, apalagi banyak banget nih kasus kriminalisasi yang terjadi itu dengan alih-alih undang-undang perlindungan anak, yang dimana seharusnya perlindungan anak itu tidak dijadikan senjata, ya bisa dibilang senjata untuk akhirnya yang membawa dampak kepada kasus kriminalisasi guru gitu sih. Sebagai mahasiswa PGSD tentunya kita nanti akan terjun ke dunia pendidikan dan akan menghadapi berbagai tantangan nih. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan antara menjadi pendidik yang tegas dan profesional, serta menjaga agar tidak terjerumus ke dalam masalah hukum. Nah, ini menjadi salah satu alasan mengapa kita khawatir dengan adanya kriminalisasi guru yang bisa semakin meningkat dengan adanya perubahan UU ini. Gimana nih tanggapan kalian tentang hal ini? Kekhawatiran kalian tentang hal ini? Ya, oke sih, ini dari aku ya gitu. Kita sebagai calon guru tentu ingin berada dalam lingkungan yang mendukung untuk mengajar dan mendidik anak-anak gitu kan. Jika kita terlalu takut melakukan tindakan pendidikan yang tegas karena risiko hukumannya, tentu akan sangat menghambat perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia gitu kan. Maka sangat penting nih bagi pemerintah untuk memastikan bahwa perubahan dalam undang-undang Sisdiknas ini benar-benar melindungi guru, bukan malah menimbulkan resiko-resiko baru yang akan dihadapi para guru yang ada di Indonesia. Itu sih. Ya, kalau kita lihat lebih jauh lagi itu perubahan ini juga bisa menciptakan iklim ketakutan ya bagi seorang guru, karena guru ini nanti bisa sangat berhati-hati dalam mengambil kayak keputusan gitu ya, karena khawatir jika salah sedikit itu bisa dilaporkan ke polisi gitu ya. Padahal ya guru itu seharusnya itu diberi kayak kebebasan untuk mendidik, tanpa rasa takut akan adanya ancaman hukuman yang datang itu dari luar. Baik banget Kakak. Jadi sebagai mahasiswa PGSD, kita juga perlu berpikir lebih jauh, bukan hanya memikirkan tentang kurikulum atau metode pembelajaran, tapi kita juga harus berpikir bagaimana cara kita melindungi hak guru di masa depan. Nah, jika perubahan UU ini akan dilanjutkan tanpa adanya hukum yang jelas untuk melindungi guru, nah tentunya ini akan membuat kita di masa depan kesulitan ya dengan hal ini. Ya, itu sebabnya sih kita juga perlu memperjuangkan hak guru untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Kalau perubahan ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, misalnya pihak yang ingin mengeksploitasi pendidikan, maka yang rugi bukan hanya yang rugi itu adalah guru dan siswanya gitu kan. Kita sebagai mahasiswa PGSD tentunya harus siap untuk menyuarakan pentingnya perlindungan ini gitu sih. Ini untuk kita juga harus berjuang ya untuk hak-hak kita sebagai guru di masa depan dan juga hak-hak siswa yang akan kita didik ya. Kalau undang-undang Sisdiknas ini tidak bisa mengatur perlindungan yang jelas, kita bisa saja kehilangan banyak guru yang ya berkualitas gitu ya, yang enggan mengajar karena takut dilaporkan atau diproses hukum gitu ya. Jadi ini bukan hanya merugikan guru, tetapi juga ya pendidikan itu sendiri. Selain itu, Afida dan Kakak, dalam konteks ini juga penting untuk kita melihat banyak faktor yang harus diperhatikan dalam nanti perubahan Sisdiknas. Nah, tidak hanya soal pendidikan yang fleksibel, tapi pemerintah dan masyarakat harus memikirkan kesejahteraan guru.
dilihat dari segi gaji, perlindungan hukum maupun kebebasan mereka dalam mengajar. Gimana nih pendapat kalian tentang hal tersebut? Betul sih Alia, kalau kita sebagai calon guru bisa lebih terjamin hak-haknya, tentunya kita pasti lebih fokus dalam mengajar gitu kan, dan juga mendidik anak-anak. Tidak ada rasa takut terhadap ancaman hukuman ya kan, dan sehingga kita bisa mengajar dengan hati dan penuh semangat yang lebih besar gitu sih. Itulah sebabnya ya. Iya. Kita harus memantau proses perubahan undang-undang Sisdiknas ini ya, dan berusaha untuk terlibat dalam diskusi-diskusi yang terkait. Meskipun kita ya masih mahasiswa ya, suara kita juga penting untuk memastikan bahwa perubahan ini benar-benar untuk kepentingan pendidikan dan bukan malah merugikan pihak-pihak yang justru bekerja keras untuk mencerdaskan bangsa. Nah, sebelum kita tutup nih teman-teman, ada satu hal yang saya ingin tekankan, yaitu sebagai mahasiswa PGSD, apalagi kita ini generasi Z, kita harus berperan aktif dalam menyuarakan pendapat. Dengan cara kita mengikuti organisasi atau dengan hal-hal kecil, kita bisa berdiskusi dengan teman di kelas kita tentang bagaimana kita dapat melindungi hak-hak guru di masa depan. Nah, kalau dari kalian gimana nih closing statement untuk podcast kali ini? Dari Afinda dulu mungkin. Dari aku closing statement ya. Closing statement dari aku, mari kita mulai dari sekarang untuk memperjuangkan pendidikan yang adil dan memastikan profesi guru tetap dihargai, bukan justru menjadi sasaran kriminalisasi. Karena pada akhirnya kita semua akan terlibat dalam sistem pendidikan ini. Kalau Mbak Kafa gimana nih? Oke, closing statement ya. Oke. Semoga perubahan yang dilakukan ke depan bisa membawa dampak positif bagi dunia pendidikan, terutama bagi guru-guru yang ada di garis terdepan. Jangan lupa untuk terus berpikir kritis dan terlibat dalam perubahan. Nah, terima kasih nih buat Mbak Kafa dan Mbak Afinda sudah meluangkan waktunya hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kali ini. Semoga kita bisa menjadi guru yang tidak hanya berkompeten tapi juga bisa melindungi hak-haknya. Sampai jumpa di podcast berikutnya teman-teman.